Teknologi berkembang pesat. AI kini bisa menulis, menggambar, bahkan mendiagnosis penyakit. Banyak yang panik, khawatir pekerjaan akan hilang, kuliah jadi sia-sia. Tapi apakah semua jurusan kuliah akan tergantikan oleh AI? Tidak. Justru ada jurusan yang makin dibutuhkan, justru karena AI berkembang. Di video ini, kita akan bahas 5 jurusan kuliah di Indonesia yang relatif aman dari ancaman AI. Kita bahas dengan alasan yang mendalam berdasarkan fungsi kemanusiaan yang tak tergantikan. Tonton sampai akhir untuk tahu apakah jurusan impianmu termasuk. Jurusan pertama adalah psikologi. Meskipun sekarang sudah ada AI yang bisa memandu sesi konseling dasar seperti chatbot, tapi AI belum bisa menyentuh satu hal empati manusia. Psikolog bukan sekadar mendengar. Mereka menganalisis gestur, nada suara, dan bahkan keheningan. Saat seorang klien menangis diam-diam, psikolog bisa menangkap makna dalam ekspresi itu. Hal yang tidak bisa dibaca oleh kode program. Psikologi juga bukan hanya tentang individu. Ada cabang seperti psikologi organisasi, psikologi pendidikan, bahkan psikologi bencana. Dan yang paling penting, saat krisis mental terjadi, manusia butuh manusia lain yang bisa memahami, bukan hanya memberi solusi. Itulah kenapa psikologi tetap akan bertahan, bahkan berkembang di era AI. Berikutnya, ilmu hukum. Betul, sekarang sudah ada software hukum berbasis AI. Tapi apakah itu berarti AI bisa menggantikan pengacara atau hakim? Tidak semudah itu. Hukum bukan sekadar pasal. Di balik setiap kasus ada niat, konteks sosial, norma budaya, dan nilai moral. Contoh, 2 orang melakukan tindakan yang sama, tapi latar belakang sosialnya berbeda. Apakah hukum memperlakukannya sama? Belum tentu. Selain itu, proses hukum adalah seni berargumen, bernegosiasi, dan memahami logika lawan. AI bisa bantu analisis, tapi tidak bisa menyampaikan argumen di pengadilan dengan persuasi, improvisasi, dan intuisi. Jadi, lulusan hukum yang adaptif dengan teknologi akan justru lebih unggul, bukan tergantikan. Jurusan ketiga yang sangat vital, kedokteran. Mungkin kamu pernah dengar ya, AI bisa baca hasil röntgen lebih akurat dari dokter. Tapi, menjadi dokter itu nggak cuma soal diagnosis loh. Dokter berhadapan dengan manusia yang unik, penuh emosi, punya keinginan, ketakutan, pertimbangan moral. Misalnya, apakah pasien perlu operasi sekarang atau tunggu dulu? Apa efek psikologisnya? Apakah dia mampu secara finansial? Nah, AI nggak bisa ambil keputusan etis seperti itu. Belum lagi kalau ada situasi darurat kayak bencana alam, pandemi, atau tindakan beda yang super kompleks. Kecepatan berpikir, koordinasi, dan naluri dokter itu nggak bisa digantikan sama algoritma. Dan yang paling penting, pasien itu nggak cuma sembuh karena obat, tapi juga karena dukungan, komunikasi, dan rasa percaya ke dokternya. Jurusan keempat yang aman dari AI adalah pendidikan. AI memang bisa bantu nyusun soal, kasih materi otomatis, bahkan jawab pertanyaan. Tapi, pendidikan itu bukan cuma transfer ilmu aja, tapi proses tumbuh bareng-bareng. Seorang guru tahu banget saat muridnya kehilangan semangat. Guru juga bisa menyesuaikan cara ngajar, kasih motivasi, bahkan jadi orang tua kedua loh. Di Indonesia, peran guru itu juga super kompleks. Di daerah terpencil, guru bisa jadi satu-satunya harapan generasi muda. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membentuk karakter, nilai, dan arah hidup murid. AI bisa bantu, tapi peran membimbing itu cuma bisa dilakukan sama manusia yang hadir sepenuhnya. Pendidikan tetap jadi pondasi masa depan, malah makin penting di era digital kayak sekarang. Terakhir, tapi ini penting banget, seni dan desain. AI memang bisa bikin gambar, musik, bahkan video. Tapi, karya seni itu bukan cuma soal teknis aja ya, tapi juga tentang emosi, identitas, dan pengalaman hidup. Seorang desainer gak cuma bikin sesuatu yang bagus, dia menciptakan komunikasi visual yang bermakna. Ilustrator bisa menuangkan kesedihan dalam coretan, musisi bisa ciptain lagu dari pengalaman cinta yang gagal. Dan semua itu lahir dari rasa, dari kemanusiaan. Selain itu, industri kreatif juga bergantung pada kolaborasi manusia, rasa lokal, sama pemahaman pasar. AI bisa bantu di sisi teknis, tapi seni sejati butuh jiwa. Makanya jurusan seni, desain, musik, film, dan sejenisnya akan tetap eksis, dengan pendekatan baru pastinya. Dunia kerja memang berubah ya, tapi bukan berarti kita kehilangan arah. Justru sekarang itu saatnya memilih jurusan dengan hati dan akal sehat. Cari yang bikin kamu berkembang sebagai manusia, bukan cuma sebagai pekerja.
Dan 5 jurusan tadi, psikologi, hukum, kedokteran, pendidikan, dan seni, itu bukti nyata kalau AI nggak bisa gantiin semua hal. AI itu alat, tapi manusialah yang kasih arah. Jangan takut sama masa depan. Bersiaplah menghadapinya dengan ilmu dan empati. Like, komen, dan share kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu. Dan jangan lupa subscribe buat konten edukasi yang selalu relevan.